Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pengajian kita yang selanjutnya adalah berkenaan dengan turunnya malaikat atau Allah menurunkan malaikat untuk orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah, artinya berpegang teguh, tidak berubah-ubah. Jadi bahnya turunnya ada malaikat atau diturunkan Allah malaikat kepada orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah. Tentu saya pernah menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa malaikat tidak mau masuk di rumah yang ada gambar. Rumah di situ adalah kita masing-masing punya hati. Gambar ini adalah kesenangan-kesenangan dunia maupun kesenangan-kesenangan akhirat. Jadi ini harus bersih dari selain Allah. Jadi tidak ada lagi gambar-gambar dunia dan gambar-gambar akhirat. Baru Allah kirim malaikat. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal perjuangannya menyerukan kepada umat Islam, umat manusia untuk kembali kepada Allah. Namun secara kasat mata pada awal-awal perjuangan itu di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala.
Rasulullah menyampaikan kepada umat ini bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, bagi yang membenarkan dan percaya, dia meninggalkan penyembahan berhala, ikut Nabi kita Nabi Muhammad dengan masuk Islam untuk menyembah kepada Allah. Maka ini salah satu rahasia kenapa kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita banyak-banyak mengucapkan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi yang tidak mengikuti, tidak mau mendengarkan dan tidak mau mendengarkan, tidak mau percaya, mereka tetap menyembah berhala. Sehingga kita melihat ada dua kelompok, yaitu kelompok Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang menyembah kepada Allah. Kelompok yang kedua adalah masyarakat kota Mekah yang menyembah berhala. Berbulan bertahun Rasulullah menyerukan ini, namun masih sedikit yang percaya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengutuskan Nabi Muhammad ini adalah sebagai rahmat bagi sekalian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidak kami utus, kata Allah, kecuali rahmat bagi sekalian. Salah satu rahmatnya itu adalah diberikan kepada manusia, yaitulah dengan diberikan pertolongan oleh Allah kepada nabinya Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat yang beriman kepada. Bagaimana Allah menolongnya? Yaitu dengan diserahkan
kota Mekah itu agar dikuasai oleh Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Atau dengan kata lain, bahasa yang gampang dimengerti oleh kita, bahwa direbutnya kota Mekah atau dikuasai oleh kota Mekah oleh Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut. Inilah yang dimaksud oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullah wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi Allah menolong Rasulnya, memberi kemenangan direbutnya kota Mekah. Setelah kota Mekah direbut, maka seluruh berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah itu dihancurkan. Apa maknanya? Maknanya kepercayaan kepada berhala atau keyakinan kepada selain Allah hancur. Kenapa hancur? Karena datang kebenaran. Kita disuruh lihat ja'al haq wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan hancurnya kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Dan sesungguhnya yang batil itu pasti hancur. Sekarang kembali kepada kita. Bagaimana kita dapat menghancurkan kepercayaan kepada selain Allah? Wabil khusus untuk diri kita masing-masing. Yaitulah dengan cara kita banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Dengan banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Perhatikan, zahirnya nampak Ka'bah yang dikelilingi oleh kepercayaan selain kepada Allah dengan berhala-berhala hancur. Maka mudah-mudahan dengan banyak kita mengucapkan la ilaha illallah, kepercayaan kepada selain Allah hancur pada diri kita. Artinya hati kita bersih dari berhala. Paham sampai sini? Tadi saya sudah katakan zahirnya itu Ka'bah, ya, batinnya adalah kita punya hati. Ini salah satu jalan yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya
bi'aksara qawli la ilaha illallah, dengan banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Namun sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu, setelah kita banyak-banyak mengucapkannya, hendaknya kita belajar ilmu, memahami tentang arti daripada la ilaha illallah. Paham? Kalau kita paham, insya Allah lebih baik daripada zikir tidak paham. Di mana-mana kita banyak yang baca tahlil kalimat la ilaha illallah. Bagus. Tapi lebih bagus lagi kita mengucapkan la ilaha illallah, kita memahami. Paham nih perbedaannya. Oleh sebab itu Rasulullah wajibkan kita untuk menuntut ilmu. Jangan sampai rajin baca la ilaha illallah masih percaya kepada berhala. Tapi kalau kita sudah paham nanti, insya Allah berhala itu tidak lagi dipercaya. Ini banyak kepercayaan kepada berhala. Wah, katanya kalau si Fulan jadi pemimpin Indonesia makmur. Bohong. Kenapa? Itu berhala. Bukan pemimpin itu yang bisa bikin makmur, tetapi Tuhanku Allah dan Tuhan kalian. Paham? Banyak yang berkata demikian. Banyak tulisan yang demikian. Tidak ada yang bikin makmur negeri ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa ngasih merdeka Indonesia ini kecuali Allah. Maka pendahulu kita daripada alim ulama, dia berkata, dengan rahmat Allah Indonesia merdeka. Paham? Kita harus bersih kepercayaan yang model demikian. Nah, ini banyak saya lihat di mass media dan lain-lain, seolah-olah pemimpin itu bisa bikin makmur. Maka dengan kita paham ilmunya bahwa tidak ada yang bisa bikin makmur kecuali Allah. Tidak ada yang wajib kita sembah kecuali Allah. Kalau tidak percaya, saya kasih jalan untuk memahami ucapan saya ini. Ambillah satu lembar daun,
dari pohon. Keliling seluruh dunia ini, habiskan biaya kamu, tanya adakah manusia. Kalau kalian bisa ketemu jin, tanya juga jin. Hei manusia dan jin, bisakah kamu membuat selembar pohon ini, selembar daun ini? Tanya. Saya yakin tidak ada satupun manusia dan jin yang bisa mengatakan saya bisa bikin satu lembar daun. Kenapa? Karena daun itu tidak ada yang menumbuhkan pohon-pohonan yang kita tanam kecuali Allah. Atau kalian, hei umat manusia, bawa air mani itu sebagaimana Allah firmankan, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami, hai manusia, yang menciptakan kamu. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Oke, bawa keliling dunia ini, tanya manusia seluruhnya yang IQ-nya 200. Bila perlu, kata masyarakat dunia, Albert Einstein adalah orang yang menemukan teori E sama dengan MC kuadrat. Tanya orang yang berilmu itu. Mampukah dia dari air mani itu menciptakan manusia seperti kita ini? Silakan keliling dunia ini, buktikan. Dari air mani lengkap dengan tulang belulangnya, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada pusat, ada urat, ada otot, dan semuanya. Ada manusia, jin, dan manusia bisa menciptakan manusia? Tidak ada. Saya yakin tidak. Oleh itu, sebab itu kita serukan, tidak ada yang menciptakan jin dan manusia kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Dulu Raja Namrud pernah bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ya Ibrahim, bagaimana Tuhanmu itu? Kata Ibrahim, yang menghidupkan dan yang matikan. Akhirnya kenapa? Dipanggil 2 tahanan, bawa ke sini. Satu dibunuh sama Namrud, satu dilepas biar hidup. Aku juga bisa tuh, katanya. Kata hei Namrud, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau benar bisa terbitkan matahari dari barat. Akhirnya Raja Namrud menyerah. Jadi kita banyak mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita belajar menuntut ilmu supaya kita paham. Bedanya, yang banyak mengucapkan la ilaha illallah bagus, tetapi lebih bagus lagi banyak mengucapkan la ilaha illallah dan mereka paham. Betul begitu? Betul.
Nah, akhirnya secara zahir saya tadi sudah katakan seluruh kepercayaan manusia 36 berhala itu itu zahirnya. Batinnya adalah hati manusia sudah tidak percaya kepada berhala, tapi kembali percaya kepada Allah. Kalau umat manusia percaya kepada Allah, tidak percaya kepada berhala-berhala selain Allah, Allah akan turunkan pertolongannya. Pertolongan dan kemenangan. Artinya orang yang hatinya betul-betul bertuhankan Allah, tidak percaya kepada selain Allah, wahai Muhammad dan umatnya sallallahu alaihi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Setelah berhala-berhala ini dihancurkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, artinya kepercayaan kepada berhala hilang. Makanya sebagaimana Allah beritakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Kau akan lihat manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah karena mendapat pertolongan dan kemenangan, karena dia hanya percaya kepada Allah, tidak percaya kepada selain Allah. Paham? Saya mohon kepada Allah agar seluruh rakyat umatnya Muhammad ini percaya kepada Allah, wabil khusus bangsa Indonesia. Amin. Kalau kita seluruh rakyat Indonesia percaya hanya kepada Allah, tidak percaya kepada selain Allah, maka bangsa ini akan diberi pertolongan dan kemenangan. Allah beri pertolongan dan kemenangan. Oleh sebab itu, yang hadir, yang tidak hadir, cepat-cepat bertuhankan Allah, tinggalkan kepercayaan selain Allah. Insya Allah kita akan ditolong dan dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan percaya sama berhala. Kalau partai ini menang, Indonesia makmur. Bohong. Kenapa? Tidak ada yang bisa bikin makmur kecuali Allah. Paham? Banyak gak yang kampanye model begitu? Banyak. Menyesatkan umat manusia, melalaikan manusia dari percaya kepada Allah. Ayo, rakyat Indonesia, saya ajak semua, kita kembali percaya kepada Allah Subhanahu. Jangan partai dijadikan berhala, jangan manusia dijadikan berhala.
Jangan pemimpin dijadikan berhala. Paham berhala di sini? Kepercayaan kepada selain Allah itu berhala. Kalau gitu, gampang nggak kita bangsa Indonesia untuk mendapat pertolongan dan kemenangan? Caranya? Bertuhankan Allah. Bertuhankan Allah. Bertuhankan Allah. Innalladzina qalu Rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah tidak berubah, Allah takdirkan menjadi orang kaya, dia berkata Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Allah takdirkan dia orang miskin, Tuhanku Allah. Allah takdirkan dia badannya sehat, Tuhanku Allah. Allah takdirkan dia sakit, tetap Tuhanku Allah. Istiqamah. Maka Allah perintahkan malaikat turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat. Malaikat memberikan ilham, habar. Apa kata malaikat? Hei orang-orang yang bertuhankan Allah, dunia ini milik Allah, akhirat itu milik Allah. Yang mengatur dunia Allah, yang mengatur akhirat Allah. Engkau sudah bertuhankan Allah, Allah ta'afu, kau nggak usah takut lagi. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih, wahai orang-orang yang bertuhankan Allah. Wa absiru, aku kasih kabar gembira, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertuhankan Allah. Nahnu awliya'ukum, kami pelindung-pelindungmu di dunia wal akhirah, di dunia dan ini untuk orang-orang yang hatinya sudah bersih daripada berhala-berhala, tidak percaya kecuali kepada Allah. Paham sampai sini? Nahnu awliya'ukum, kami pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Jadi malaikat memberitakan dengan walakum fiha, dan bagimu, hei orang
tastahi anfusukum wa ma tad'un. Apa-apa yang kau inginkan dan apa-apa yang engkau minta. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Yang diturunkan, yang disiapkan, yang disediakan Allah yang Maha Pengampun dan Maha Belas kasih. Kalau malaikat sudah turun, artinya membawa ilham. Kalau malaikat membawa ilham, membawa ilmu. Wah, banyak kegembiraan yang akan diberikan Allah untuk orang yang berkata Rabbuna Allah summa istaqamu, Tuhan kami Allah, kemudian mereka berpegang teguh istiqamah. Pada ayat ini diberitakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat. Malaikat mau masuk. Kalau sudah nggak ada gambar berhala. Jadi hati kita bersih dari berhala. Kalau bersih berarti nggak ada gambar. Kalau nggak ada gambar, malaikat mah. Kalau ada gambar, di rumah ada gambar, malaikat nggak mau mah. Baru malaikat mengilham, menghabar. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut. Dunia akhirat milik Allah. Yang mengatur dunia dan akhirat milik, yang mengaturnya Allah. Kau sudah bertuhankan Allah. Tidak usah takut dan tidak usah sedih. Wa absiru, sebentar lagi ini berita gembira, surga untuk kamu orang-orang yang bertuhankan Allah, yang dijanjikan untuk kamu. Apalagi malaikat, nahnu awliya'ukum, kami pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Berarti Allah dan para malaikat dan tentara-tentaranya akan melindungi. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang tidak hadir, yang dengar di rumah, cepat kembali katakan Tuhan kami Allah, Nabi kami Nabi Muhammad, agama kami agama Islam. Kami ridho Allah Tuhan kami. Kami ridho Nabi Muhammad Nabi kami. Kami ridho Islam agama kami. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan zakat ta'mul iman, akan merasakan nikmatnya iman. Man radiya billahi rabba, siapa ridho, siapa senang, siapa puas bertuhankan Allah, wa bi Muhammadin
dia dan Nabi Muhammad ridho, puas bernabikan Muhammad. Wabil Islam di agama Islam, ridho ditakdirkan Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah. Karena yang menjadikan kita orang Muslim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Insya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan dari kepercayaan kepada selain Engkau. Allahumma habib ilayya iman. Ciptakan kepada kami keimanan. Wa zayyinhu bi qulubina. Dan hiasi hati kami keimanan. Wa kari ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Wa ja'alna minal rasyidin. Bencikan ke hati kami kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan jadikan kami hamba-hamba yang mengikuti petunjuk. Ya Rahmatika Ya Allah ini. Allahumma hdi nisa'al muslimin. Allahumma hdi sababal muslimin. Tunjuk ya Allah para pemuda-pemuda, tunjukkan para pemuda-pemuda ya Allah, tunjuki mereka agar mereka bertuhankan Engkau, bernabikan Muhammad dan beragama Islam. Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna. Tolonglah kami ya Allah. Allahumma la tusallit alaina. Jangan Engkau kuasakan kami mimman la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan Engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak takut kepada Engkau dan tidak juga menyayangi kami. Allahumma la tusallit alaina, la tusallit alaina mimman la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan Kau kuasakan atas umat Islam kepada orang-orang yang tidak takut kepada Engkau dan tidak juga menyayangi kami. Anta waliyuna. Engkau pelindung kami. Engkau pelindung kami di dunia dan di akhirat. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin ya Allah ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu